Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Pada hari ini pertemuan yang ketiga dan masih berlangsung secara paralel, gabung kelas A dan B. Mudah-mudahan yang akan datang sudah kita selenggarakan secara kelas per kelas ya. Sesuai jadwalnya masing-masing. Kecuali yang ada uzur, misalnya tidak bisa masuk di kelas A, mau masuk di kelas B juga boleh. Yang kelas B nggak bisa masuk di kelas B, mau masuk di kelas A boleh. Kecuali kalau nanti ada tugas-tugas khusus, ya harus masuk sesuai kelasnya masing-masing. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas lanjutan tentang gerakan pembaharuan. Masih terkait dengan gerakan pembaharuan. Jadi masih menyelesaikan bab 1 dari buku yang ada, yang saya sudah share di WA itu. Tolong itu bisa disimpan, artinya tidak hanya di WA itu karena bisa hilang. Akan di-copy di tempat yang lainnya. Ya, kalau kita lihat di dalam buku kemuhammadiyahan sudah tersedia, bab 1 bagian akhir adalah gerakan pembaharuan di Indonesia. Mungkin nanti kita singgung sedikit saja. Kita memulai masuk di bagian bab kedua, yaitu latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Nah, tidak keterangan mengenai gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Kalau Anda buka psikologi itu sudah ada kuliah saya tahun yang lalu, nanti bisa diperhatikan lagi. Di sana ada bagan hubungan antar gerakan pembaharuan itu dengan gerakan pembaharuan Muhammadiyah, gerakan pembaharuan Muhammadiyah. Nah, kalau kita lihat di buku itu, gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Di dalam namanya ya kan suka ini Bu. Mau madun. yang mikrofon ini juga. Jadi kalau di dalam struktur pembahasan atau daftar isi, gerakan pembaharuan yang di Indonesia itu, buku ini tidak memasukkan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama tidak masuk. Tapi yang masuk yang pertama adalah Jam'iyatul Khair dan Al-Irsyad, kemudian Syarikat Islam,
Persatuan Islam dan Muhammadiyah itu sendiri. Kenapa Jamiatul Khair itu disendirikan ya? Karena Jamiatul Khair itu sangat berkaitan dengan etnis Arab ya, etnis Arab. Walaupun ini lahirnya di Indonesia, tetapi yang mempelopori adalah tokoh-tokoh dari Arab. Ada dari Arab Saudi, Najd dan sebagainya. Kemudian ada dari Sudan seperti yang terkenal itu Syekh Surkati dan lain-lainnya yang kemudian mereka mendirikan Jamiatul Khair. Jamiatul Khair pada tahun 1905, yaitu 15 Juli 1905. Jadi ini bahkan sebelum berdirinya Budi Utomo. Jadi kalau selama ini yang disebut sebagai pergerakan nasional yang berdiri disebutkan dalam buku-buku, apakah itu sejarah Indonesia atau buku Pancasila atau buku kewarganegaraan. Ketika berbicara tentang sejarah nasionalisme Indonesia yang disebut sebagai pergerakan nasional pertama kali berdiri adalah Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. 1908. Padahal sebenarnya jauh sebelum itu sudah ada pergerakan lain. Yang pertama ini 15 Juli 1905 berdirinya Jamiatul Khair di Jakarta. Nah, mungkin karena yang mendirikan itu tokoh-tokoh keturunan Arab atau bahkan mungkin dia kelahiran Arab kemudian pindah ke Indonesia. Seperti yang tertera dalam buku itu adalah Sayyid Muhammad Al-Fatih bin Abdurrahman Masyhur, Sayyid Muhammad bin Abdullah ibnu Syihab, Sayyid Idam bin Ahmad bin Syihab, dan juga Sayyid Shehan ibnu Syihab. Nah, ini yang mendirikan Sayyid. Sayyid itu tokoh-tokoh yang berdarah biru ya, kira-kira gitu, masih termasuk keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Sayyid atau Habib ya, Habaib. Dan kemudian kan organisasi Jamiatul Khair ini terpecah menjadi dua. Nanti pada tahun berapa? 14 ya. Pada tahun 14. Pada tahun 14 tanggalnya saya lupa, nanti kita cari. Itu berdiri namanya Al-Irsyad. Namanya Al-Irsyad. Berdiri namanya Al-Irsyad. Nah, jadi Al-Irsyad berdiri setelah berdirinya Muhammadiyah tahun 12, Al-Irsyad berdiri tahun 14. Nah, itu gerakan pembaharuan. Jadi yang betul pembaharuan sebenarnya adalah Al-Irsyadnya. Dalam hal ini dimulai dari gerakan pemurnian akidah, pemurnian ibadah, kemudian modernisasi organisasi, meskipun belum terlalu canggih kira-kira ya kemodernan daripada Al-Irsyad itu. Tapi itu sudah lebih bagus, lebih terorganisir daripada Jamiatul Khair yang lebih hanya merupakan
kalau dulu namanya gerombolan gitu ya, merupakan gerombolan, perkumpulan biasa. Maka Muhammadiyah itu juga tidak sekedar sebagai perkumpulan, tapi dia merupakan persyarikatan yang ada tata organisasinya, karena Kiai Dahlan belajar berorganisasi melalui Budi Utomo. Beliau kan masuk Budi Utomo tersebut. Kemudian ada juga penyembunyian sejarah juga ya, dalam sejarah nasional kita. Kan disebutkan dalam sejarah itu pergerakan nasional yang pertama berdiri adalah Budi Utomo. Padahal sebelum Budi Utomo, di samping Jamiatul Khair ini ada lagi, yaitu pergerakan yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi. Kiai Samanhudi telah mendirikan Syarikat Dagang Islam yang itu menasional juga, menasional di seluruh Indonesia, walaupun berpusat di Surakarta, Laweyan Surakarta. Syarikat Dagang Islam itu 5 Oktober 1905. Jadi setelah Jamiatul Khair, 15 Juli 1905, kemudian nanti di Surakarta, Solo, tepatnya di Laweyan, Kampung Laweyan, Kampung Batik. Laweyan itu kampungnya Kiai Samanhudi ya. Jadi dulu mendirikan Syarikat Dagang Islam itu kumpulan para pedagang-pedagang yang memiliki usaha terutama batik, dan itu merupakan pedagang-pedagang Muslim membuat pergerakan. Walaupun Syarikat Dagang Islam namanya, tapi anggotanya ya seluruh elemen umat Islam yang ada lagi. Makanya Kiai Dahlan juga masuk ke dalam Syarikat Dagang Islam itu ketika nanti sudah berubah menjadi Syarikat Islam. Nah, Syarikat Dagang Islam mungkin karena terlalu kuat ya permusuhannya Belanda ya. Nah, Syarikat Dagang Islam ini kan memiliki prinsip non kooperatif dengan pemerintah Belanda. Nah, sehingga pemerintah Belanda mungkin terlalu keras atau bagaimana di dalam menekan Syarikat Dagang Islam itu. Maka kemudian lahir dulu setelah bergabungnya Haji Umar Said Cokro Minoto dari Madiun, ya, gabung dengan Syarikat Dagang Islam. Kiai Samanhudi semakin sepuh, kemudian kepemimpinan banyak diserahkan kepada Umar Said Cokro Minoto yang berasal dari Madiun, kemudian dia pindah ke Surabaya. Berubahlah Syarikat Dagang Islam itu menjadi Syarikat Islam. Apa pembaharuan yang dia lakukan? Adalah pembaharuan dalam bentuk pergerakan organisasi Islam yang tertata, kira-kira tertata rapi begitu ya. Kemudian melakukan pengembangan di bidang model-model dakwah yang dilakukan, pendidikan juga begitu. Maka itu termasuk kategori gerakan pembaharuan. Gerakan pembaharuan meskipun tidak terlalu menukik pada persoalan agama. Beda dengan Muhammadiyah atau Al-Irsyad ya. Kalau Muhammadiyah kemudian kan tahun-tahun berikutnya mendirikan Majelis Tarjih. Jadi ada sekelompok dari pemimpin Muhammadiyah itu yang ditunjuk oleh Kiai Dahlan untuk menjadi pimpinan bidang dakwah atau tabligh. Dalam masa Kiai Dahlan
yang membidangi bidang tabligh itu adalah Kiai Haji Fakhruddin. Kiai Haji Fakhruddin. Kemudian pada masa beliau juga yang membidangi dulu nama pertama kali adalah Penolong Kesengsaraan Umum PKU. Sekarang menjadi PKU, Pembina Kesejahteraan Umat. Kalau yang terakhir ini PKU itu terkait dengan kesehatan, khusus di bidang kesehatan. Pembina Kesehatan Umat apa ya? Saya lupa kepanjangannya. Nanti di bagian akhir buku ini ada PKU. Kemudian ada yang tentang yang mengelola panti asuhan dan sebagainya. Dulu jadi satu tuh PKU itu urusan mengelola rumah sakit dan juga urusan mengelola panti asuhan yatim piatu, miskin, duafa ya, dan juga panti jompo, orang-orang yang sudah tua yang perlu dibimbing keagamaannya. Itu kalau Muhammadiyah memang ada fokus dalam bidang keagamaannya gitu ya. Kalau syarikat Islam tidak fokus ke situ. Pembaharuannya ya pembaharuan mirip seperti yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Jadi lebih kepada pergerakan bidang politik, Jadi setelah Jamiatul Khair dan Al-Irsyad menjadi Al-Irsyad, kemudian ke Syarikat Islam yang asalnya adalah Syarikat Dagang Islam. Jadi kalau SI itu adalah perubahan dari SDI. Kalau SDI tadi berdiri 1905, 5 Oktober. Ini buku ini kurang lengkap kiranya ya, nanti perlu kita lengkapi. Nah, kemudian 7 tahun berikutnya terjadi perubahan karena Kiai Samanhudi mungkin sudah merasa lebih sepuh, ya. Maka kemudian tanggal 11 November 1912 berdirilah Syarikat Islam yang semula Syarikat Dagang Islam, yang itu kemudian dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Jadi ini tahun 1912, ada yang menyebut 1911. Nanti bisa kita cek kembali kebenaran historisnya, sejarahnya gitu ya. Jadi ketika menjadi SI ini, kepemimpinannya ditangani atau dipegang oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. HOS, dikenal singkatannya HOS Cokro Aminoto. Kira-kira seperti itu ya. Maka pembaruannya lebih banyak dalam dulunya bidang ekonomi perdagangan, Kiai Samanhudi, kemudian berubah ke Umar Said Cokro Aminoto ke bidang politik, ke bidang politik kenegaraan, yang nanti dalam perkembangan akhirnya menjadi partai yang disebut dengan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Sebelum menjadi partai, SI sempat pecah menjadi dua, SI putih dan SI merah. Yang SI merah itu kemudian menjadi komunis, partai komunis, dan itu memang partai komunis SI merah itu juga berkembang awalnya di Solo, ya. Jadi memang Solo ini pusat macam-macam, termasuk pusat berdirinya PKI yang semula bermula dulu adalah SI merah. Jadi orang-orang Islam juga, maka ada PKI yang kiai. Di Solo ada Kiai Dasuki, Kiai Misbah. Itu adalah kiai-kiai yang menjadi tokoh
tokoh PKI. Nah, sehingga mereka kalau nggak salah Kiai Dasuki namanya itu mengembuskan gagasan kepada masyarakat awam, orang-orang Islam yang masih awam agamanya, supaya mereka lebih semangat dalam berorganisasi di Partai Komunis itu. Mereka menggunakan dalil fawailul lil musallin titik. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Jadi orang-orang yang sholat tapi mungkin kurang memperhatikan aspek sosial budayanya, dia hanya fokus di sholat, tidak punya peran sosial budaya, maka oleh Kiai Dasuki, itulah orang-orang yang mendustakan agama. Malah Rais. Jadi fawailul lil musallin itu tidak ada lanjutannya, hanya fawailul lil musallin gitu saja. Kalau dalam ayatnya kan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun, itu enggak boleh diteruskan. Hanya fawailul lil musallin saja, sehingga orang-orang Islam awam itu pada enggak sholat. Jadi akhirnya kan betul-betul menjadi komunis yang ateis. Karena fawailul lil musallin itu janganlah, celakalah orang yang sholat, atau jangan sholat, kira-kira begitu. Itu dari SI yang dulu dikenal dengan SI Merah. Tokoh-tokohnya ada namanya Darsono, Alimin, termasuk Muso. Ya. Muso itu konon awalnya dia seorang santri. Tapi masuk jaringan SI Merah, kemudian belajar ideologi komunis di Rusia, jadilah Muso, tokoh PKI yang menjadi pemimpin utama pergerakan PKI Madiun tahun 48. Yang waktu itu karena permusuhannya begitu rupa, Bung Karno sampai-sampai membuat kepada masyarakat, terutama masyarakat Madiun, pilih, Anda silahkan pilih Soekarno atau Muso. Kalau pilih Muso, maka Anda akan kami serang habis. Nah, akhirnya pemberontakan Madiun dapat ditumpas, ditundukkan, kemudian ditumpas dengan bantuan dari pasukan Siliwangi, divisi Siliwangi dari Jawa Barat. Itu bisa sejarah itu bisa dilihat di berbagai sumber ya. Itu yang Syarikat Islam. Tadi yang pertama Al-Irsyad, yang sebelumnya adalah Jam'iyatul Khair, kemudian Syarikat Islam yang merupakan perubahan nama dari Syarikat Dagang Islam. Nah, yang ketiga adalah Persatuan Islam, Persis, Persatuan Islam. Ini berdiri di Bandung oleh Kiai Zamzam tahun 1923. Yang kemudian tokoh besar berikutnya setelah Kiai Zamzam itu adalah Hasan, Ustadz Hasan, yang kemudian Ustadz Hasan itu berpindah, dulunya kan dari Singapura, kemudian di Bandung bersama Kiai Zamzam mendirikan Persis itu tahun 1923. Dalam nggak tahu mulai tahun berapa, lupa ya, nanti kita lihat sejarahnya. Ustadz Hasan itu pindah ke Bangil, Jawa Timur, sehingga pusat-pusat pergerakan organisasi Persatuan Islam itu yang pertama di Bandung, di Jawa Barat itu di Bandung,
di Tasikmalaya, dan mungkin di beberapa tempat. Bisa kita lihat perkembangan pertumbuhan Persatuan Islam atau Persis, meskipun ya memang pertumbuhannya tidak sebesar seperti Muhammadiyah. Kalau Al-Irsyad saya kira hampir sama lah dengan Persis. Jadi pertumbuhan banyak berkembang di Jawa Barat dan di Jawa Timur, yaitu di daerah Bangil. Di luar itu tidak banyak terjadi pertumbuhan ya. Di Jawa Tengah kita tidak tahu pusat-pusat Persis itu di mana ya. Kalau Al-Irsyad Persis Al-Irsyad di Jawa Tengah masih ada ya. Yang agak besar di Cilacap, bahkan sudah punya universitas Al-Irsyad di Cilacap. Kemudian ada di daerah Pekalongan, Pemalang, itu termasuk Tegal ya, itu termasuk ini pusat-pusat kantongnya Al-Irsyad di Jawa Tengah. Termasuk Salatiga ada pesantren Al-Irsyad ya. Termasuk ada pesantren Surkati. Pesantren Ahmad Surkati ini sebenarnya juga orang-orang Al-Irsyad gitu ya. Nah, tetapi memang dalam hal tertentu Al-Irsyad juga ada terjadi ketegangan dan perpecahan. Ada Al-Irsyad yang lebih kepada dimensi organisasi sosial kemasyarakatan murni, tapi ada Al-Irsyad yang lebih menekankan kepada pendidikan, pesantren, seperti pesantren Al-Irsyad yang di Salatiga. Kalau Persis itu juga memperhatikan pendidikan, terutama di kantong-kantong Persis di daerah Jawa Barat, Bandung, dan Tasikmalaya, kelihatannya di sana, dan juga di Jawa Timur, yaitu di Bangil, tempat persinggahan terakhir Ustadz Hasan, yang kemudian dilanjutkan putranya namanya Abdul Qadir Hasan, dan seterusnya. Kalau sekarang nggak tahu sudah siapa itu tokoh-tokohnya. Ya memang ada pengaruh Persis di Muhammadiyah di Jawa Timur ya. Banyak orang-orang Muhammadiyah yang sebenarnya dididik oleh Persis, atau orang-orang Muhammadiyah memasukkan pendidikan anaknya adalah di pendidikan Persis, karena di Bangil itu ada pesantren Persis Bangil yang mungkin dianggap bagus pendidikannya dan pandangan keagamaannya tidak terlalu jauh dengan Muhammadiyah gitu ya. Maka dalam banyak hal di beberapa titik ada pesantren yang didirikan bersama Muhammadiyah dan Persis. Seperti di Madura ya. Di Madura, saudara, daerah Sumeneb ya, daerah Sumeneb. Ada satu kampung namanya Camplong. Saya lupa namanya pondok pesantrennya. Nah, pesantren Camplong itu pesantren yang didirikan bersama oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Persis, karena memang keduanya memiliki pemahaman agama yang tidak terlalu jauh berbeda. Hanya Persis lebih sangat menekankan aspek fikihnya, terutama ketika di bawah kepemimpinan Ustadz Abdul Qadir Hasan, putranya Ustadz Hasan. Dan tokoh yang cukup besar dari Persis adalah Dr. Muhammad Nasir. Pak Nasir yang sangat terkenal, pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia, menjadi Ketua Masumi dalam beberapa periode. Pada masa Orde Lama, beliau pernah menjadi Perdana Menteri ketika presidennya Bung Karno, Insinyur Soekarno. Nah itu Persis tahun 1923. Nah kemudian yang keempat ini kita masukkan urutan yang keempat, yang terakhir,
meskipun sebenarnya berdirinya lebih dulu ya daripada Persis 23, Muhammadiyah 12. Nah, itu kita perlu melihat bagaimana sih hubungan antara organisasi pembaharu SDI pertama Jamiatul Khair Al-Irsyad, SDI SI, kemudian Persis dan Muhammadiyah, itu kira-kira hubungannya seperti apa. Dalam penelitian para ahli, diantaranya ada peneliti Pak Deliar Nur, ya, Profesor Deliar Nur, dulu guru besar di IKIP Negeri Jakarta, yang sekarang menjadi Universitas Negeri Jakarta. Begitu ya namanya, Universitas Negeri Jakarta. Beliau menulis buku Gerakan Pembaharuan Islam Indonesia tahun 1900 sampai 1940. Ya, tentu masuk di dalamnya Syarikat Islam, Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam, kemudian Persis, Persatuan Islam, kemudian Muhammadiyah, dan Al-Irsyad. Gerakan pembaharuan yang bermula juga gerakan pemurnian. Pemurnian dan pembaharuan itu berjalan seiring. Pemurnian dalam bidang keyakinan, akidah, dan juga ibadah, terutama ibadah muhdhah. Pembaharuan adalah dalam bidang muamalah, peradaban, pendidikan. Tapi ada gerakan yang kemudian menjadi antitesis, antitesa, atau kontra, gerakan kontra pembaharuan. Nah, menurut Pak Deliar Nur, gerakan kontra pembaharuan itu ya Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama nggak masuk di sini, karena Nahdlatul Ulama itu tidak melakukan pembaharuan, tapi justru melakukan kontra pembaharuan. Jadi orang membersihkan Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis bergerak membersihkan umat Islam dari TBC, Tahayul Bid'ah Khurafat. Justru Nahdlatul Ulama mempertahankan dan melestarikan TBC, diintegrasikan dalam keyakinan dan pengamalan Islam. Maka kalau Al-Irsyad, Persis, Muhammadiyah itu memberantas namanya yasinan, tahlilan, dan sebagainya, sebaliknya Nahdlatul Ulama memperkuatnya sebagai media, apakah itu sebagai media dakwah atau memang itu menjadi amalan keyakinannya, begitu. Itulah maka di sini Nahdlatul Ulama juga termasuk gerakan pembaharuan. Meskipun sebenarnya kalau kita telusur ya NU itu sebenarnya juga gerakan pembaharuan. Nah, terutama pemahaman yang dipegang oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Asy'ari ini kan ada pemurniannya juga dalam mengajarkan akidah dan ibadah. Jadi pemurnian itu. Karena beliau menanamkan, mengajarkan kepada umat Islam dan anggota Nahdlatul Ulama itu, yaitu pemahaman dengan bermadhab, yaitu madhab dalam bidang fikih, terutama madhab Syafi'i, tetapi juga merujuk kepada madhab-madhab yang lain, 4 madhab, yaitu Hanafi, Hambali, Maliki, tapi ya terutama adalah Syafi'i. Kemudian dalam bidang akidah merujuk kepada Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Asy'ari atau Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian dalam bidang tasawuf, akhlak tasawuf, kepada Imam Al-Ghazali. Jadi itu yang membedakan, karena dia bermadhab,
dalam akidah ya berfirqah kira-kira gitu, dalam tasawuf akhlak bertarekat kira-kira begitu ya, maka itu dianggap tidak melakukan pembaharuan. Tapi sebenarnya dari aspek pemurniannya ada yang dilakukan oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Cuman memang pengamalan dalam bidang agama Nahdlatul Ulama pada masa itu Hasyim Asy'ari dengan kaum Nahdiyin sekarang ini ya terjadi perbedaan juga, terjadi perbedaan, perubahan. Misalnya Hasyim Asy'ari itu tidak melakukan gerakan tahlilan ya. Ya, Hasyim Asy'ari tidak mengadakan tahlilan. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 sampai haul itu tidak ada. Tetapi Nahdiyin sekarang melakukannya. Anak cucu Hasyim Asy'ari sebagian juga melakukannya. Sehingga makam Gus Dur itu tidak pernah sepi dari penziarah yang melakukan tahlil, yasin, dan sebagainya. Tapi untuk makam Kiai Hasyim Asy'ari tidak dilakukan karena memang itu ada wasiat beliau. Beliau berwasiat agar tidak ada khaul kepada diri saya. Padahal itu sebenarnya kan tidak hanya diri Kiai Hasyim Asy'ari saja, tapi juga kiai-kiai yang lain, karena itu ajaran dari guru Kiai Hasyim yang juga merupakan guru dari Kiai Dahlan, yaitu Kiai Saleh Darat. Dulu kan Kiai Hasyim itu sama-sama dengan Kiai Dahlan berguru kepada guru yang satu, yaitu Kiai Saleh Darat di Semarang, yang itu juga merupakan guru dari Raden Ajeng Kartini. Jadi Raden Ajeng Kartini juga santrinya Kiai Saleh Darat. Dia belajar tafsir kepada Kiai Saleh Darat. Kiai Dahlan, Kiai Hasyim juga begitu. Kalau Kiai Hasyim mungkin lebih kepada belajar dari aspek fikih dan tasawuf. Kiai Dahlan belajar kepada Kiai Saleh Darat itu di samping fikih juga belajar ilmu falak atau ilmu hisab gitu. Itu ada hubungan antara Kiai Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari, memiliki pemahaman yang sama dalam bidang pemurnian. Yang berbeda adalah bidang yang berbeda adalah bidang menisbahkan diri kepada mazhab. Baik, jadi bab 1 yang dimulai dari kajian hadis, ya, kajian riwayah dan dirayah tentang hadis, kemudian makna hadis itu seperti apa, kemudian dikembangkan kepada makna tajdid, baik yang dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, dan juga definisi yang diberikan oleh para ulama lainnya tentang tajdid. Dan kemudian kita mengkaji tokoh-tokoh utama pembaharuan di tingkat dunia yang pengaruhnya ke seluruh dunia, mulai dari Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab itu kalau secara historis dikaji secara historis dengan jujur, dia adalah gerakan pemurnian dan pembaharuan, bukan gerakan radikalisme. Ini perlu telusur betul, diteliti betul. Kalau sekarang itu di stigma, ada stigmaisasi seolah-olah Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian
dipojokkan dengan istilah gerakan Wahabi. Itu adalah gerakan yang melahirkan ideologi radikal atau radikalisme, itu perlu dipertanyakan. Kalau Anda baca buku-buku yang lama, dan itu ditulis oleh seorang ahli peneliti yang otoritatif seperti Pak Deliar Nur, kemudian dulu ada Profesor Harun Nasution. Deliar Nur juga Profesor Doktor, Harun Nasution juga Profesor Doktor, dosen di dulu masih IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, jadi Muhammad bin Abdul Wahab itu dikenal sebagai gerakan pembaharuan dan pemurnian tauhid yang murni, bukan tokoh radikal, bukan. Ini harus kita kita munculkan kembali. Jadi kalau di tahun 80-an saya masih awal-awal semester, ya mungkin semester 2, semester 3 itu mulai belajar. Namanya AMDI, dulu ada mata kuliah AMDI, aliran modern dalam Islam. Yang dikaji tokoh-tokoh utamanya ada tokoh Ibnu Taimiyah, kemudian ada tokoh Muhammad bin Abdul Wahab, ada tokoh namanya Muhammad Abduh, ada tokoh namanya Rashid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani, dan juga tokoh pembaharu meskipun berideologi sekuler dari Turki yang namanya Mustafa Kamal Atatürk. Itu disejajarkan oleh Pak Harun Nasution adalah tokoh-tokoh pembaharu, bukan tokoh radikal. Nah, sekarang dia berubah. Mungkin karena pendekatannya bukan pendekatan historis murni dan pendekatan sejarah peradaban Islam, tapi pendekatannya adalah pendekatan lebih kepada politik, maka yang dipandang tidak sesuai dengan haluan politiknya dianggap, ya, kalau sekarang musuhnya namanya radikalisme, tapi dulu karena ekstremisme, macam-macam ya. Padahal yang lebih tepat sebenarnya ekstremisme, tatorif. Bukan radikal. Radikal itu memiliki makna ganda. Radikal bisa memiliki makna yang positif, tapi juga memiliki makna yang negatif. Itu tokoh-tokoh pembaharuan yang berpengaruh secara internasional. Kemudian masuk kepada gerakan pembaharuan di Indonesia, yang di Indonesia lebih kepada gerakannya, bukan kepada tokohnya, langsung kepada, karena di Indonesia lebih banyak tokoh itu mendirikan organisasi, kemudian mengembangkan pahamannya lewat jaringan organisasi, baik itu SI, SDI, Persis, Jamiatul Khair Al-Irsyad. Sampai sekarang masih ada 2 itu ya, Jamiatul Khair yang kelompok-kelompok tradisional para habaib itu menyatu dalam perkumpulan namanya, kalau sekarang Al Khairat, dulu Jamiatul Khair, sekarang hanya diambil ekornya saja, Al Khairat, yang banyak berkembang di daerah Sulawesi, terutama Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, yang sekarang berpusat kalau Sulawesi bagian utara karena sudah terbagi menjadi 2 provinsi. Provinsi Sulawesi Utara Sulut yang berpusat di Manado dan Provinsi Gorontalo. Al Khairat itu banyak berkembang di Gorontalo dan juga di Palu. Tokohnya ada yang menjadi tokoh Golkar, siapa? Silakan dicari. Tokoh yang dulu pernah menjadi gubernur Gorontalo dan juga pernah menjadi menteri, salah satu menteri, pernah menjadi pimpinan MPR. Silakan dicari siapa tokoh itu, tokoh keturunan Arab ya,
al-khairat. Nah, itu saya kira nampaknya tidak cukup kalau kita masuk ke awal berdirinya Muhammadiyah. Tapi karena di dalam bab 1 itu diakhiri dengan pembahasan singkat tentang Muhammadiyah sebagai bagian dari gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, ya mau nggak mau menyinggung Muhammadiyah ini di bawah kepeloporan dan kepemimpinan Kiai Dahlan. Juga yang utama adalah pembaharuan yang diawali dengan pemurnian. Jadi pemurnian memberantas TBC, mengusahakan umat Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi juga mengembangkan pembaharuan dalam bidang pendidikan, dalam bidang layanan dan santunan sosial, dalam bidang pengembangan ekonomi. Maka di Muhammadiyah dari dulu sudah ada koperasi-koperasi Baitul Mal itu sudah demikian rupa. Juga pembaharuan langkah-langkah dakwah itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Nah, jadi gerakan Al-Irsad, Persis dulu ya, atau Syarikat Islam, Al-Irsad, kemudian Persis dan Muhammadiyah itu memang memiliki hubungan secara fungsional, yaitu sebagai gerakan pembaharuan. Memang titik tekan pemurniannya beda-beda. Titik tekan pemurnian Al-Irsad mirip-mirip dengan Muhammadiyah. Titik tekan pemurnian Persis juga mirip-mirip Muhammadiyah, hanya sangat menekankan aspek fikihnya. Tapi kalau Syarikat Islam, titik tekan pemurniannya tidak terlalu nampak, tapi pembaharuan dalam bidang politik itu sangat nampak, yang melahirkan Partai Syarikat Islam Indonesia. Saya kira itu untuk pertemuan sore hari ini. Saya tidak memberikan tugas khusus, tetapi untuk yang akan datang, kita akan membahas latar belakang berdirinya Muhammadiyah dan prinsip-prinsip ideologi Muhammadiyah. Baru nanti ada tugas gitu ya, ada tugas. Nah, kemudian juga sekaligus saya akan menjelaskan tugas yang saya sebut dulu mini riset, supaya nanti bulan Juni saudara sudah bisa mengumpulkan tugas mini riset tentang gerakan Muhammadiyah. Mini riset penelitian. Saya sebut mini itu karena mungkin melakukan penelitian yang ringan gitu. Tapi kalau bisa tetap memiliki kualitas dan hasilnya syukur bisa menjadi artikel jurnal atau artikel untuk seminar. Karena di Muhammadiyah ini persatuan atau perkumpulan perguruan tinggi Muhammadiyah Jawa Tengah dan DIY, Jateng DIY, itu setiap 1 semester sekali mengadakan namanya URECOL, University Research Colloquium, University Research Colloquium Muhammadiyah. Nah, dalam URECOL atau University Research Colloquium itu ditampilkan presentasi hasil riset, baik itu kalangan dosen maupun mahasiswa. Nah, syukur nanti kalian dalam penelitian mini riset ini bisa kita ikutkan dalam URECOL tingkat Jawa Tengah DIY. Nggak tahu nanti yang akan datang itu akan diselenggarakan di mana. Semester ini kalau nggak salah diselenggarakan di
Universitas Muhammadiyah Gombong atau Stikes Muhammadiyah Gombong yang sekarang menjadi Universitas Muhammadiyah Gombong dan dilaksanakan secara daring online. Nah, dari UMS sudah ada beberapa masuk nama, tapi nggak tahu dari IKT itu ada apa enggak. Kalau dulu dari IKT hampir selalu muncul ya. Dulu pernah ada yang melakukan penelitian kemuhammadian di daerah Eromoko, daerah Eromoko itu bisa masuk ke Eurecall, kalau nggak salah Eurecall di Magelang. Kemudian ada lagi tahun berapa itu yang berangkat Mas Bambang Eko, kemudian yang putri itu ada Vida Nur Afifah, itu ikut Eurecall di Stikes Muhammadiyah Pekalongan. Sekarang sudah menjadi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Nah, jadi apa namanya, mini riset itu bisa diarahkan kepada apakah itu artikel jurnal atau artikel seminar Eurecall itu. Dan seminar Eurecall itu dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah UMS. Jadi kalau saudara terpilih, nanti membayarnya ikut Eurecall itu dibayari oleh UMS. Kemudian saudara datang ke sana, pulang perginya juga diangkut oleh UMS, dibiayai oleh UMS. Akomodasi selama di sana juga dibiayai oleh UMS yang dilayani oleh tuan rumah. Saudara tinggal nanti di kota mana, tinggalnya di apakah asrama kampus atau di hotel, itu sudah diurus oleh tuan rumah dan saudara tinggal menempati saja. Nanti sesuai jadwal saudara presentasi. Beberapa kali mahasiswa IKT menjadi the best student presentation. Jadi presentasi mahasiswa yang terbaik. Ya, ada beberapa kali mahasiswa IKT yang mendaftar Eurecall itu dan ikut dalam Eurecall presentasi hasil risetnya, termasuk mini riset kemuhammadian ini ada dua tiga kali kalau tidak salah. Bimbingan saya itu ada lewat kemuhammadian, ada yang lewat itu tafsir Quran Indonesia. Yang lewat tafsir Quran Indonesia itu dulu ada Mbak Nur Aisyah Nur Hayati sama Diah Nurmini. Dua orang itu satu makalah. Dan itu juga menjadi the best student presentation. Saya harapkan ya, mudah-mudahan nanti pas Juni saudara sudah selesai mini risetnya, nanti saya pilih mana yang terbaik, mungkin bisa 1, 2, 3 yang terpilih terbaik, kemudian kita ajukan mengikuti Eurecall. Atau bisa juga mengikuti semacam kemarin ada ICIM itu ya, International Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies. Nah, beberapa yang ikut ICIM itu yang berhasil kemudian sudah bisa menjadi pengganti skripsi, sehingga mereka tidak perlu membuat skripsi, tapi cukup artikel proceeding seminar internasional itu, karena seminarnya terindeks di WOS, World of Science, ya. World of Science diantaranya Scopus ya, dan sebagainya, gitu ya. Tinggal nanti dibuat berita acaranya, kemudian ada naskah pengembangan dari proceeding itu menjadi naskah yang setara dengan skripsi, sehingga itu sudah bisa menjadi skripsi dan tidak perlu ujian skripsi, karena nilai
publikasi presentasi dan publikasi proceeding yang terindeks di Word of Science atau Scopus itu memiliki nilai tinggi sehingga tidak buat skripsi tapi ujian skripsinya itu apa namanya ya formalitas memberi ada tim pembimbing, ada tim penguji yang melihat hasilnya dan melihat apa namanya naskah yang dipublikasikan di dalam proceeding terindeks WOS atau Scopus itu, nah, maka langsung diberi nilai tinggi, nilai maksimal, nilai A. Nah, ini mungkin bisa saja diarahkan ke sana, karena sekarang skripsi bukan menjadi tugas akhir. Jadi, saudara bisa menyelesaikan skripsi lebih awal, meskipun ada mata kuliah yang belum selesai, bikin skripsi dulu, sehingga nanti kalau kita buat aturan yang lebih baru, semester 6 sudah bisa menyelesaikan skripsi, nanti di semester 7 tinggal menyelesaikan beberapa mata kuliah hingga lebih ringan. Nah, mata kuliah yang terakhir, mungkin satu atau lebih beberapa mata kuliah yang terakhir diikuti dan terakhir lulus, itulah apa namanya titik akhir pelulusan. Jadi lulus itu adalah ketika seluruh mata kuliah sudah tertempuh dan sudah lulus, bukan ditandai dengan ujian skripsi. Karena kalau ditandai dengan ujian skripsi ternyata banyak terkendala. Banyak mahasiswa yang tidak bisa melakukan apa yang disebut KTW, kelulusan tepat waktu. Kelulusan tepat waktu. Dalam hitungan terakhir, kelulusan tepat waktu di UMS itu, mahasiswa yang lulus tepat waktu dihitung-hitung baru mencapai di bawah 30%. Mencapai di bawah 30% secara menyeluruh universitas. Tapi kalau untuk di FHI, Fakultas Agama Islam, alhamdulillah KTW kita, kelulusan tepat waktu kita sudah di atas 70%. Di atas 70%. Kita hitung yang wisuda, yang ketika wisuda itu dia masa studinya berapa tahun, berapa bulan. Nah, setelah dihitung-hitung ya sekitar itu 60-70% ke atas. Alhamdulillah itu baik, sudah baik. Tapi kita tetap ingin melakukan percepatan. Jadi rekrutmen menerima mahasiswa juga kita percepat sehingga lebih banyak yang kita terima, tapi yang lulus juga harus lebih banyak. Harus ada keseimbangan antara mahasiswa yang masuk dan mahasiswa yang keluar. Karena kalau yang masuk banyak, yang keluar sedikit, masuk gampang, keluar sulit, itu nanti terjadi penumpukan mahasiswa yang tinggi, sementara dosennya ya itu saja atau mungkin berkurang, maka rasio dosen mahasiswa menjadi turun nilainya, grade-nya. Nah, sekarang ini alhamdulillah dalam kondisi ideal masih semua prodi. Tapi kalau tidak ada percepatan kelulusan ini nanti bisa turun tingkat grade-nya, yang itu juga akan mempengaruhi akreditasi. Baik, saya kira itu saya akan mengabsen seperti biasanya. Kita akan absen dulu. Nanti siapa yang apa namanya yang masuk ini masih seperti yang kemarin ya, belum dibagi secara apa imbang ya, presensinya masih sama kemarin.
Nanti kita sesuaikan. Kelas A dulu. Tapi ini sudah berubah sebenarnya kelasnya ya. Kelasnya sudah berubah, cuman belum saya sesuaikan. Nanti preferensinya akan saya buat dan saya centangi yang di sini saya pindahkan kepada presensi yang baru. Ilham Adiatma hadir? Ilham Adiatma hadir? Tidak ada jawaban, kita lanjutkan yang berikutnya. Ardio Setiawan hadir? Hadir Ustaz. Salma Nugrahani hadir? Yunus Hawari? Ahmad Ghani Naufal? Hadir Ustaz, hadir. Rausan Ma'ruf Rifai? Ma'ruf Rifai, Rausan? Kita lewati. Iin Anissa? Hadir Ustaz. Irfatul Muflihah? Hadir Ustaz. Sabik Al-Haq Mujahid? Hadir Ustaz. Dwi Yulianti? Hadir Ustaz. Azmil Iman? Hadir Ustaz. Usama Abdurrahman? Hadir Ustaz. Ardita Bima Prima? Izin melahirkan Ustaz. Ya. Izin melahirkan. Oh, Ardita izin. Oh, ya. Iya. Ustaz, tapi ikut di pertengahan. Gimana? Tadi sempat ikut di pertengahan. Tadi sempat ikut pertengahan, kemudian baru lari melahirkan gitu. Iya Ustaz. Baik. Karunia Akbar Rahman? Karunia Akbar? Nggak hadir. Fareza Nur Salsabila? Fahreza? Kita lewati. Filmizan? Kita lewati. Fatia Az-Zahra? Hadir Ustaz. Aprilia Hidayati? Hadir Ustaz. Nur Afifah? Hadir. Imam Aji Cahyo? Imam Aji Cahyo? Tidak ada respon. Kita lanjutkan. Anissa Az-Zahra? Hadir Ustaz. Khairun Nisa Nuril Fatimah? Hadir Ustaz. Adinul Husna? Adin Izul Husna? Hadir Ustaz. Nila Konita? Hadir Ustaz. Rahma Safa Salsabila? Hadir. Rahma Syarifah Az-Zahra? Hadir Ustaz. Ini Rahma Safa, Rahma Syarifah ini kembar atau enggak? Enggak Ustaz. Buatan ya. Nah, biasanya namanya hampir sama itu ada kembar. Sahda Nauroh? Hadir Ustaz. Eki Adistia? Rahma Diyanti? Eki Adista? Sinyalnya Ustaz. Eki Adistia sinyalnya. Tapi tadi hadir enggak? Hadir. Devinur hadir. Devinur? Hadir saya.
Fahrul Nizam, Hadir Ustaz. Syifa Fahmi Ardianto, Hadir Ustaz. kemudian Nurfulah Rona, Hadir Ustaz. Ruzil Zarir Saifullah Ahmad, Munaya Sofa, Hadir Ustaz. Putri Lista Samsiatun, Izin Ustadz, atas nama Firmizan tadi hadir, cuman hanya sinyalnya yang nggak efektif Ustadz. pas apa? Atas nama Firmizan tadi hadir, cuman sinyalnya jelek Ustadz. Ini Syukran. Putri Lista gimana? Hadir nggak Putri Lista? Hadir Ustaz. Muhammad Nazri Nasir, Hadir. Faizatul Ummah, Hadir Ustaz. Amin Nur Wicaksono, Hadir. Poppy Devina Putri, Poppy Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Popi. Muhammad Saifullah Isar, Hadir. Fatihah Ramadhani, Fatihah. Tidak ada jawaban, kita lewati. Hasbiatullah. Halo, Hasbiatullah. Kita lewati. Beliau cuman digabung sama Mbak Windy. Hasbiatullah. Ya Ustadz, beliau hadir cuman digabung sama Mbak Windy. Ya. Muhammad Nurul Huda, Hadir. Windy Ayuni. Suaranya Windy mana? Kalau enggak suaranya Windy, berarti suaranya Hasbiatullah mana? Loh, ini dua-duanya enggak jawab, berarti dua-duanya enggak masuk. Hasan Mas'ud, Hadir Ustaz. baik, sekarang ke kelas berikutnya, kelas satunya. Kemarin belum sempat saya ini kan hasil perubahan kelasnya belum sempat saya print. Kelas satunya. Ustadz, mau nanya Ustadz. Ya, Itu setelah perubahan kelas itu kan saya kan kelompokan sama Hasan sama Hamid. Nah itu tuh kita ternyata beda kelas, Ustadz. ya tukar kelompoknya. Tapi tugasnya udah selesai. Udah diupload. Oh, tugas yang itu Kak, ya, yang kalau yang pertama nggak apa-apa. Nanti tugas yang mini riset sesuai kelasnya ya. Sesuai kelasnya. Oh, Ini nah Ustadz. presensinya belum saya rubah. Ya. Ya syukur Ustadz. Terus Amalia Ramadhana. Halo Amalia Ramadhana, hadir nggak? Tidak ada jawaban, kita lanjutkan. Kusuma Wardani, Anis Kusuma Wardani. Hadir Ustaz. Muhammad Hasbi. Ada Ustaz.
Siapa? Amalia Hadir. ada Ustadz. Mana suaranya? Afwan Ustadz. Amalia Ramadhana ada hadir. Ini suaranya Amalia atau bukan? Iya, Amalia. Hasbi Nur Khairani. Hadir, Ustaz. Haidar Albara Taqiyuddin. Hadir Ustaz. Sama yang pertemuan kemarin sinyalnya masuk tapi sinyalnya jelek Ustaz. Ya, Sama yang pertemuan sebelumnya kemarin masuk tapi sinyalnya enggak mendukung Ustaz. ya saya masukkan satu saja ya. Budi Raharjo. Hadir Ustaz. Abdillah Toha. Hadir Ustaz. Ahmad Hanafi. Hadir Ustaz. Haldias Rahmatul Ahmad. Hadir Ustaz. Firmansyah. Firmansyah mana? Kita lewati. Firmansyah tadi hadir Ustaz. Tadi mengikuti Ustaz. Agus. Muhammad Agus. Mana suaranya Agus? Ini Ustaz. Agus Aceh kan ini? Iya Ustaz. Aceh. Azizi. Hadir Ustaz. Iqbal. Hadir Ustaz. Nasirus Sunnah. Hadir. Nasir sakit Ustaz. Hadir Ustaz. Sakit apa dia? Zidanul Ahsan. Hadir Ustaz. Muammar Fadilah. Hadir Ustaz. Taufik Adi Kurniawan. Hadir Ustaz. Ulfa Nur Fadriana. Hadir Ustaz. Siti Ersa Meilani. Halo Siti Ersa Meilani. Baik. Muhammad Zidan Fauzi Al-Farisi. Hadir Ustaz. Sama Afan Ustaz, yang pertemuan dulu saya nggak bisa ikut karena petir yang pas kenceng itu loh Ustaz. Oh ya. Terima kasih. Ya Ustaz, terima kasih. Saya kira cukup. Kita cukupkan. Ya. Atas nama Reswi Adrian belum ada Ustaz di absen tadi. Iya. Nanti saya cek di sistem ya. Saya cek dulu. Ya Ustaz, nama Mu Akbar Mawaldi juga Ustaz belum ada di absen. Coba. Nama Mu Akbar Mawaldi juga belum ada di absen Ustaz. Oh, kalau gitu sementara saya masukkan di sini dulu. Tadi siapa? Resvi ya? Ya Ustaz. Karena mata kuliah belum divalidasi, di absen belum ada. Sampai sekarang belum validasi? Kan PA-nya sampean Ustaz. Belum tervalidasi. Sudah itu. Kalau saya sudah validasi semua. Kalau saya sudah validasi semua. Nanti saya cek. Ya Ustaz. Saya cek dulu Ustaz nanti. Ya. Apa namanya? Kalau yang bimbingan saya KRS-nya sudah saya validasi semua sesuai yang ada di situ. Jadi kalau belum berarti Anda sendiri belum mengisikan gitu ya. Yang satunya tadi siapa? Mu Akbar Mawaldi Ustaz. Akbar Mawaldi. Ya, Mu Akbar Mawaldi. Ya. Itu sudah validasi?
Sudah Ustaz. Cuma baru masuk hari ini karena kemarin ambil revisi Ustaz. Ya, baik. Ya, cukup kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakumullah khair. Sehat-sehat selalu Ustaz. Ya.